Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di rumah yang saya cintai, hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua dalam sub pelajaran tentang pengurangan pecahan. Sebelum kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu adik-adik perlu persiapkan alat tulis menulis dan juga buku siswa, buku matematika kelas 5 itu segera adik-adik persiapkan agar pembelajaran adik-adik pada hari ini tidak mengalami kesulitan. Nah, untuk pada hari ini adik-adik kita sudah akan mempelajari materi tentang pengurangan, karena pada pertemuan pertama kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan penjumlahan pecahan, ya, penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Itu pada pertemuan pertama. Sekarang pada pertemuan kedua ini kita akan belajar menyelesaikan pengurangan pecahan yang berbeda penyebut. Nah, jadi pada sub pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengurangan pecahan. Nah, adik-adik, pengurangan pecahan ini dan dibandingkan dengan penjumlahan pecahan itu sebenarnya yang berbeda hanya pada operasi hitungnya saja. Kalau pada penjumlahan kita harus menjumlah kedua pecahan ataupun pecahan-pecahan tersebut, maka untuk pada pengurangan tentunya hanya akan kita kurangi. Tetapi cara penyelesaiannya itu sama. Nah, di mana letak samanya itu adik-adik? Karena kalau untuk mengurangkan pecahan yang berbeda penyebut, yang jelas yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebutnya tersebut. Ya, menyamakan penyebut terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah, tentu adik-adik masih ingat ya, bagaimana cara menyamakan penyebut pada pembelajaran 1 ataupun pada pertemuan pertama, itu saya sudah jelaskan. Karena itu di pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini, saya hanya berikan gambaran saja untuk bagaimana cara melakukan pengurangan pecahan. Ya. Nah, sekarang adik-adik buka buku siswa halaman 7. Nah, adik-adik dapat perhatikan bagaimana cara melakukan pengurangan pecahan. Di sini saya tulis ya. Di sini saya tulis contoh soal. Ya. Contoh soal. Saya tulis dulu pengurangan pecahan. Ya. Contoh soal misalnya 4/5 dikurangi 3/4. Ya, ini adalah pecahan yang berbeda penyebut. Ya, tentunya pecahan ini tidak bisa langsung kita kurangi pembilangnya karena penyebutnya masih berbeda. Jadi, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Jadi sama seperti pada penegasan saya waktu pertemuan pertama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Ya, menyamakan penyebutnya dengan cara ya mencari dengan cara mencari KPK dari
Ya, kedua penyebut tersebut. Dari kedua penyebut pecahan tersebut. Seperti itu. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Nah, sekarang kita akan cari KPK dari 5 dan 4 ya, karena ini adalah penyebut dari pecahan 4/5 dan 4 adalah penyebut dari 3/4. Sekarang kita akan samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 5 dan 4. Oke, kita cari KPK ya, KPK ya, KPK dari 5 dan 4. KPK 5 dan 4. Oke, sekarang 5 dulu kita cari bilangan kelipatannya. 5 10 10 tambah 5 lagi 15. Ya, 15. Oke, kita sampaikan dulu di 15. Sekarang 4 dulu. 4 8 12. Belum ada yang sama ya. Di angka belasan belum ada angka yang sama. Sekarang kita lanjut, ini 15 ditambah 5 sama dengan 20. Tambah 5 lagi 25. Nah, sekarang ini kita jalankan dulu. Kita teruskan dulu. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Ya, tidak perlu lagi kita teruskan karena kita sudah menemukan ya angka yang sama pada kedua kelipatan ini. Ya, berarti kita sudah menemukan kelipatan 5 dan 4 adalah 20. Oke. Kita tulis di sini. Ya, sudah lebih jelas KPK 5 dan 4 sama dengan 20. Nah, sehingga kedua pecahan ini 4/5, 3/4 ini kita harus rubah ke pecahan per 20. Ya. Oke, ini kita rubah dulu ke pecahan per 20. Dengan cara 20 penyebut dibahagi dengan penyebut. Kemudian dikali dengan pembilang. Ya, oke, kalau bisa kita tulis uraiannya, bentuk panjangnya. 20. Oke, kita tulis 20 dibahagi 5 dikali 4. Ya, seperti itu bentuk panjangnya. Oke, kemudian kurang. Biarkan dulu seperti ini bentuknya. Oke, ini juga per 20. Karena kita akan menyamakan kedua pecahan ini ke dalam pecahan per 20. 20 ya dibahagi 4. Oke, ditulis dulu 20 dibahagi 4 dikali 3. Oke, dikali 3. Sama dengan, nah sekarang ini kan pecahan ini masih berbentuk perhitungan di atas. Ini juga masih berbentuk perhitungan di atas. Jadi kita harus selesaikan dulu perhitungannya. 20 dibahagi 5. Ya, oke. Ini kita tulis di sini untuk menyelesaikan ini. 20 dibahagi 5. Kita langsung ingat saja di otak berapa hasilnya. 20 dibahagi 5 sama dengan 4. Ingat saja itu hasilnya 4. Kemudian hasilnya dikali lagi dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Seperti itu. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian 4-nya yang merupakan hasilnya itu dikalikan dengan 4. Hasilnya 16. 16 per, ya pastinya per 20. Kurangi. 20 dibahagi 4 sama dengan 5. Ya, jangan lupa ditulis karena masih ada angka setelah itu untuk kita kerjakan.
10 bahagi 4 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Oke. Selesai. Nah, jika sudah berbentuk pecahan yang berpenyebut sama seperti ini, kita sudah bisa langsung mengurangkan pembilangnya. Ya. Nah, pembilangnya sekarang yang kita kerjakan yang ini ya, jangan di sana lagi adik-adik ya. Kadang ada yang masih ya ini yang dia kerjakan. Ya, ini yang kita kerjakan sekarang. Nah, sekarang pembilangnya adalah 16 dikurang 15 sama dengan 1 per, ya penyebutnya per 20. Jadi hasilnya adalah berapa adik-adik? 1/20. Seperti itu. Nah, sampai di sini adik-adik paham? Jika belum paham, ya saya tambahkan lagi satu contoh yang berikutnya. Ya, contoh kedua lagi. Contoh kedua, ya. Ya, contoh kedua ini adik-adik. 1/3 dikurangi 1/5. Ya, KPK dari 3 dan 5. Ya, kita cari 3, 6, 9, 12, 15. Untuk 5, kelipatan 5, 10, 15. Oke, sudah ada yang sama. Jadi, KPK-nya adalah dengan 15. Sehingga kedua pecahan ini kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan per 15. Nah, oke, kita sekarang rubah. 15 dibagi 3. Kita tulis dulu ya. 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 dikali 1. Kali 1. Kurang. Ya. Sekarang per 15 lagi. Ya, untuk mengubah pecahan ini ke dalam pecahan per 15. 15 bahagi 5 sama dengan 3. 3 kali 1. Oke, kita tulis dulu ya. 15 bahagi 5, kita tulis dalam bentuk panjang dulu. 15 bahagi 5. Ya, kemudian dikali 1. Supaya adik-adik paham ya. Kalau sudah paham, tidak perlu lagi dibuat dalam bentuk panjang seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan pecahan yang masih berbentuk perhitungan ini. 15 bahagi 3 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Per 15. Kurang 15 bahagi 5 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3 per 15. Oke. Sekarang tinggal kita kurangi. Sudah sama ya. Ini per 15, ini juga per 15. 5 kurangi 3 sama dengan 2 per 15. Jadi hasilnya 2 per 15. Sampai di sini adik-adik paham? Nah, jika adik-adik sudah paham, kita akan lanjutkan. Ya, sebelum dilanjutkan, adik-adik silakan kerjakan tugas ya. Kerjakan tugas yang terdapat pada halaman ya. Tugas halaman 7 nomor ya, buku matematika. Ya, nomor 1, 3 kurang 5 dikurangi 1/3 sama dengan berapa? Kemudian nomor 2, 4 per 6 dikurangi 2 per 4 sama dengan berapa? 3, 5 per 6 dikurangi
4/5 sama dengan berapa? Iya, 4, 7/8 dikurangi 3/4 sama dengan berapa? Terakhir 5, 3/4 dikurangi 5/9 sama dengan berapa? Ya, silakan adik-adik kerjakan pada buku adik-adik untuk sebagai latihan dan juga sebagai evaluasi untuk adik-adik untuk dapat mengetahui seberapa jauh ya pemahaman adik-adik dalam pembelajaran ini. Nah, sampai di sini adik-adik. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.